Nah, jadi kita udah 2 tahun lebih ya ngadepin pandemi. Eh, Terus kita bisa mencoba melakukan prediksi-prediksi ya dengan data kita. Basically, prediksi itu sesuatu yang sering sekali di data analytics berusaha dilakukan ya. Namun nggak selalu hasil prediksinya baik dan berhasil dilakukan gitu ya. Ini coding sederhana yang kita bisa lihat ya. Eh, Bagian atasnya ini Bapak Ibu udah familiar ya karena waktu clustering kemarin prosesnya sama, basically ngambil data dari ini data COVID barusan saya ambil, saya renew ya dari GitHub. Terus ini untuk ngeprint kolomnya atau data-data awal untuk dilihat ya, saya matiin semua supaya nggak ribet. Terus ini kalau saya nyoba plotting standar aja ya, data Indonesia sama Inggris ini selalu jadi menarik karena Inggris itu menempuh kebijakan juga yang cukup unik ya. Ini coba aja saya run ya code-nya. Nah, ini kita lihat ada beberapa plot ya. Yang merah itu data Inggris, yang biru data Indonesia. Ini habis datanya di reset ya karena panjangnya beda waktu mulai, setiap negara itu mulai nge-track datanya beda-beda, terus begitu udah di reset datanya supaya panjangnya sama, lalu ini panjangnya di data yang kedua dikurangin data yang pertama, di reset lagi ya supaya panjangnya sama, terus kita bisa nge-track mau berapa hari ke belakang ya dan sampai berapa hari sesudah kita data yang saat ini ya. Ini kalau kita pasang 720 hari berarti 24 bulan ya. Ini kebetulan tadi saya potret bagian dari 600 hari yang lalu, itu 20 bulan yang lalu sampai 250 hari yang lalu ya. Itu kurang lebih adalah ini tuh waktu Indonesia yang biru ini Delta ya. Lalu di sini Omicron ya. Jadi saya tadi mau motret nangkep wave yang yang utama ada di Indonesia ya. Yang merah ini Inggris nih. Jadi kelihatan abis dia Delta ya. Dia tuh kira-kira tahun lalu bulan September ya. Dia langsung buka lockdownnya dia. Makanya data new cases dia kayak ini ya, running wild gitu ya. Terus karena mereka bertaruh ya, kalau habis Delta itu nanti virusnya makin jinak, lalu mereka butuh lockdownnya dibuka karena ekonomi mereka parah ya. Basically quarter ini, tahun ini di UK itu karena agak turbulen juga politiknya ya. Prime Ministernya mengundurkan diri, terus ganti, terus Prime Minister yang baru bikin blunder ya kebijakan ekonomi. Mereka resesi sih ya. Jadi bulan ini minus ya, quarter terakhir ini perkembangan ekonominya. Nah, ini mereka buka lockdownnya simply juga karena concern ekonomi sih waktu itu. Karena kalau mereka lockdown terus ekonomi mereka babak belur ya. Jadi mereka buka lockdownnya. Terus di sini ini akhir tahun pas Omicron tuh. Jadi mereka pas udah nggak lockdown lagi, Omicron nyerbu ya. Terus cases mereka naik parah ya. Sedangkan Indonesia tenang nih di bawah karena kita tetap berusaha disiplin lockdown. Kita sadar jumlah penduduk kita banyak ya, vaksin kita nggak terlalu bisa menjangkau sangat luas walaupun kita mati-matian berusaha habis Delta ini cepet-cepetan ya. Nah, begitu diserang Omicron kita new casesnya cenderung kecil ya karena masih separuh-separuh lockdown ini ya di awal tahun ini gitu ya. Kalau UK itu udah running wild, udah open gitu ya. Nah, tapi yang interesting adalah kalau kita lihat ini angka kematian ya. Waktu di Delta ini ya angka kematian Indonesia parah ya. Tapi angka kematian UK itu kecil aja. Dan walaupun Omicron new casesnya menggila ya, angka kematiannya enggak. Ada sih kenaikan ya. Terus semua mata di UK itu mengobservasi waktu itu kurvanya ya. Cuman naik dikit, tapi rumah sakit nggak sampai terancam ya. Terus nanti turun lagi pelan-pelan. Sedangkan Indonesia naiknya lebih tinggi ya dari UK waktu Omicron tuh ya. Terus ini saya plot juga total vaksinasi. Ya, jadi kalau kita lihat ya total vaksinasi kita
naik terus ya, terutama naik ini kurvanya lebih deras setelah Delta ini. Ya pas Delta ini Lebaran tahun lalu kita parah ya, terus mati-matian deh genjot vaksin ya, karena nggak ada cara lain gitu ya. Disuruh nggak mudik, semua orang mudik ya, lockdownnya gagal total, terus genjot vaksin ya. Walaupun ya separah-parahnya kita genjot, penduduk kita banyak ya. Jadi kalau mau di atas 50% orang yang kena vaksin mati-matian di sini ya. Nah, terus di sini nih kayak vaksin kayak habis atau apa ya. Jadi datanya hilang nih di bagian sini nih. Ya, tapi kalau kita lihat UK misalnya ya, ini angka total vaksinasi ya. Jadi naik terus. Kalau per hari sih naik turun ya, fluktuasi, tapi total vaksinasinya naik terus. Kita lihat UK itu tetap disiplin ya. Dan garis kemiringannya ini mirip ya sama garis kemiringan Indonesia gitu ya. Jadi kita genjot mati-matian, UK juga tetap masih. Ya padahal penduduknya UK ya lebih sedikit ya daripada kita ya. Jadi nggak heran juga angka kematian mereka rendah ya. Karena vaksin mereka lebih gencar ya, dan totalnya juga tetap lebih tinggi dibanding kita. Padahal kita mati-matian juga genjot ya sebenarnya ya. Ini kalau kita lihat, ini total vaccinations tapi per 100 ya. Jadi makanya kan itu udah dibagi jumlah per 100 penduduk ya. Jadi kita tuh kalah sama UK, kelihatan gapnya. Gitu ya. Jadi nggak heran juga angka kematian mereka jauh lebih rendah dari kita waktu Omicron maupun waktu Delta ya. Makanya mereka berani buka lockdownnya tuh habis Delta dengan asumsi virusnya lebih jinak, vaksinasi mereka cukup untuk jadi benteng gitu ya. Nah, yang interesting adalah pertanyaan-pertanyaan apa bisa ya kita melakukan prediction ya. Bu Patricia Selin, makasih ya udah buka webcamnya. Jadi saya merasa ditemani juga. Nah, ini untuk melakukan prediction ya, sama seperti waktu kita melakukan clustering ya. Kita tuh harus ngedrop data-data yang nggak terdefinisi ya. Jadi harus di drop NA. Ini triknya ya. Dan ini adalah kita percobaan sederhana aja ya. Bagaimana kalau kita memprediksi new deaths dari new cases ya. Ini agak straightforward ya sebenarnya. Kalau angka kematian naik nanti angka kasus naik, angka kematian naik juga. Ya, jadi sebenarnya mekanismenya yang paling sederhana sih. Tapi sebenarnya juga bukan terlalu prediksi, karena kalau kita katakanlah kasus kita naik ya, udah pasti angka kematian itu sekian persen lah ya, walaupun fluktuasi ya, sekian persen dari angka kasusnya. Jadi begitu angka kasus ada, angka kematian sebenarnya juga udah ditentukan ya dari fenomenanya ya. Jadi bukan prediction yang terlalu hebat gitu ya. Cuman hubungan sebab akibatnya agak jinak ya, sehingga ya udah pastilah kalau angka kasus naik, angka kematian naik juga gitu ya. Ini saya running ya. Terus kita lihat ini bagian utama dari prediction-nya nih ya. Jadi ini tadi cuma buat persiapan data doang, buat ngedrop, terus buat ngelihat kurang lebih datanya kayak gitu ya. Ini masuk akal atau enggak ya, new cases-nya, new dates-nya sekian. Lalu kalau di sini ya, kita ngebagi ya data kita ambil values-nya ya seperti biasa. Buat clustering kan juga gitu ya, nggak bisa tabel yang ada namanya, melainkan kita ambil angkanya aja. Lalu dari DF3 ini yang tadi udah dikerjain, udah di drop NA ya, yang angka-angka yang nggak terdefinisi itu kita drop. Dari DF3 ini kita masukin ke X, angka new cases-nya, lalu new dates-nya kita masukin ke Y, karena kita berasumsi X ini bisa memprediksi Y gitu ya. Jadi sesederhana itu. Lalu kita ngambil dari scikit-learn ini model untuk ngetrain machine learning kita ya. Jadi kita impor ini modulnya trend test split ini ya. Jadi trend test split ini akan kita input data X dan Y ini ya, new cases dan new dates. Lalu kita dari fungsi ini dan angka X dan Y ini akan menghasilkan X train dan Y train ya. X train dan Y train ini adalah dari X dan Y kita pilih sekian persen untuk melatih modelnya ini. Ya, jadi kalau new cases-nya ketahuan, new dates-nya ketahuan juga, terus model machine learning-nya itu dipaksa untuk
ini loh angkanya sekian, kalau X-nya sekian, Y-nya sekian, X-nya sekian, Y-nya sekian ya. Dan dari sekian ratus data itu yang ada itu ya 76% ya. Jadi dari 100% ini 33% kita jadikan untuk testing, jadi 76% atau 77% ya kita jadikan untuk training. Ya jadi dari fungsi ini kita tuh dapat X-train dan Y-train, ini pasangan data untuk training machine learning-nya. Lalu X-test dan Y-test pasangan data untuk ngetes machine learning hasil setelah di-train. Gitu ya. Jadi logikanya adalah saya punya sekumpulan data, saya ambil sebagian untuk mentraining machine learning-nya. Oh nanti setelah si machine learning-nya ready, coba saya cek pakai data tes yang dia belum pernah lihat. Ya, X-test sama Y-test. Terus dia berhasil predik atau enggak. Gitu ya. Dan dari data saya bagi, ya ini kalau angkanya, ini 0,33 ini maksudnya 1/3 buat testing, 2/3 buat training gitu ya. Ini angkanya bisa kita goyang-goyang, terserah kita sih. Random state ini cuman buat apa? Pseudo random generatornya untuk mulai dari state tertentu ya. Mau dipasang mau enggak nggak apa-apa. Cuman supaya kalau kita ngulang percobaan mungkin pakai initial condition yang sama. Kalau dikasih gini kita lebih pasti bahwa hasilnya dicoba 2 kali nanti sama gitu ya. Nah lalu yang agak penting ini bagian belakang ini nih, shuffle false ya. Shuffle itu tuh maksudnya adalah data kita acak-acak ya, kita kocok ya, kayak ngocok kartu ya. Di dalam latihan ini ya, kita pilih shuffle-nya false karena sebenarnya di dalam informasi data kita itu ada informasi hari ya, hari keberapa gitu ya. Kita nggak mau X-nya itu harinya dianggap random gitu aja gitu ya, karena kan kalau kasus hari ini nanti menentukan penularan di hari besok gitu ya, itu tuh ada semacam hubungan sebab akibat terselubung ya di dalam urutan data kita juga gitu ya. Jadi kita nggak mau data kita diperlakukan seolah-olah itu datanya random ya. Hari ini jumlah kasusnya sekian, jumlah yang mati sekian. Terus kita ambil 100 hari dari sekarang terus atau hari yang lain terus kita acak-acak gitu ya. Kita nggak mau gitu ya. Jadi karena ada urutannya itu yang mungkin jadi penting ya. Jadi ini shuffle-nya dibuat false nih supaya kita nggak dikocok datanya ya. Jadi maksudnya juga dari potongan data itu kalau kita ambil 70%, kita ambil 70% yang pertama, terus kita coba pakai machine learning yang udah dilatih itu untuk memprediksi beberapa hari yang paling belakang ini yang paling dekat ke kita. Ya jadi dengan demikian juga kita bisa punya logika ya. Oke, kalau saya punya data dari 3 bulan sebelum ini ya, apa saya bisa ya prediksi minggu depan separah apa kasus COVID kita gitu misalnya ya. Logika semacam itu jadi bisa kita berusaha terapkan gitu ya. Nah, lalu habis masukin data kita ya ke ini untuk training machine learning-nya ya. Kita bisa pilih metodenya ya untuk ngefit model machine learning kita kepada data kita ya. Jadi setelah menghasilkan data X-train dan Y-train ya, X-train Y-trainnya ini kita pakaikan ya ke machine learning kita, terus kita tulis metodenya juga di sini. Nah ini kita pakai metode yang paling sederhana dulu ya, linear regression. Linear regression ini berusaha menarik garis lurus saja ya, asumsinya linear, yang paling dekat kepada kumpulan awan data kita. Ya jadi kalau angka kasus kita naik, logikanya angka kematian naik juga gitu ya. Terus ada semacam garis ya yang menghubungkan angka kasus dan angka kematian, dan itu linear ya. Kalau dunia organisme kita itu kayak matematika yang rada rapi gitu ya, ya mungkin linear gitu ya. Jadi dengan metode itu si machine learning-nya itu akan dipaksa ya menghasilkan persamaan garis lurus yang errornya itu kalau dihitung terhadap titik-titik itu yang sekecil mungkin gitu ya. Jadi dia melakukan optimasi matematika itu gitu ya. Nah lalu ini regression score-nya ini bisa di print ya, hasil latihan itu angka kemiringan garisnya berapa, terus regression coefficient ini angka kemiringannya, regression score-nya ini
Regression score itu 0,7 ini. Coba saya run dulu ya. Regression coefficient itu yang 0,03, regression score itu 0,7 ya. Regression intercept itu motong sumbu Y, garisnya ada di titik mana sih ya. Ini saya agak ragu-ragu ya, regression score itu apa ya, tapi dengan sangat mudah ya. Sebentar ya. Kita bisa cek di Google ya. Coba ya saya cek regression score, linear regression, kita kasih itu aja Python. Ntar ya saya share screen lagi apa yang ditemukan. Jadi kalau bingung dengan ini Python, dengan sangat mudah kita cek ya dengan kata kunci aja regression score, linear regression, Python ya. Terus nanti ada ini ya, selalu ada apa manualnya ya, dengan sangat mudah kita temukan karena banyak sekali manual di internet ya soal Python. Terus kita bisa lihat regression score ya. Nah ini score, return the coefficient of determination of the prediction. Oh berarti ini koefisiennya. Sedangkan kalau regression coefficient yang disebut regression coefficient justru adalah mana ya? Oh, saya jadi ragu-ragu soal koefisiennya justru. Tapi skor itu ya rupanya yang menentukan kekuatan prediction-nya ya. Ini skor ini return the coefficient of determination of the prediction. Tadi 0,7 ya. Biasanya kalau lebih besar ya itu biasanya 0, lebih besar lebih baik sih ya. Ya nanti harus dibaca lagi ya. Kita coba lihat dulu ya codingnya. Udah lama juga soalnya saya main coding itu, jadi ada beberapa bagian juga lupa. Ini tapi basic ya, berusaha di print angka-angkanya supaya bisa diperhatikan ya. Regression coefficient-nya ini kecil 0,03 ya. Tapi yang menentukan kayaknya ini nih ya 0,72, jadi 72%. Intercept ini di sumbu Y-nya motong garisnya tuh berapa gitu ya. Nah lalu saya tuh berusaha plot gitu aja ya. Ini pertama di plot Y-test-nya ya. Y-test itu yang biru ya. Lalu yang prediction ini yang R begitu ya, yang merah ya. Terus dipredik, dilihat prediksinya itu seberapa dekat gitu ya. Apakah dari new cases kita bisa mempredik new deaths ya, dan new deaths yang angka-angka yang benar-benar untuk testing itu yang biru, yang merah itu prediction. Nah ini angka prediksinya ini udah saya tempering nih ya, karena dari hasil percobaan yang lain ya, saya tahu angka kematian itu agak delay ya dari angka kasusnya. Ya jadi dan ini masuk akal juga sih. Kalau kasusnya itu terjadi sekarang ya, biasanya yang terjangkit itu kan akan berjuang ya, imunitas badannya itu masuk ya, berusaha ngalahin virus COVID-nya. Terus kalau dia punya komorbid dan lain sebagainya, dia mungkin bisa nggak beruntung ya, terus jadi fatal. Terus tapi meninggalnya itu mungkin beberapa hari kemudian ya, paling dikit mungkin waktu zaman Delta itu sekitar 2 minggu ya. Tapi waktu Omikron ini fase inkubasinya itu tambah cepat ya. Terus apakah jadi fatal atau enggak juga tampaknya lebih cepat ya dari waktu varian Delta ya. Nah ini karena ini data waktu Omikron ya. Terus ini angka prediction-nya ya sebenarnya
kalau kita masukin X-testnya ya ke dalam algoritma untuk predik, ini reg predik ya, kita masuknya sebenarnya keluar hasilnya Y-pred ya. Jadi kalau saya plot ini Y-pred gitu aja ya, bukan Y-pred yang udah di padding gitu ya. Ini padding ini saya udah tempering datanya ya. Tapi kalau saya plot yang polos doang ya, ini ya merah ya, ini kelihatan hasil prediksi saya itu terlalu besar ya dibanding angka kematian sesungguhnya ya, karena yang dibuat data training itu termasuk yang waktu delta tuh ya, karena waktu delta tampaknya jauh lebih parah ya ininya, angka kasusnya terhadap angka yang akhirnya meninggal gitu ya. Jadi ini juga memperlihatkan semacam dinamika pergerakan mutasi virusnya gitu ya. Rupanya kalau saya polosan aja pakai angka prediksi gitu aja, prediksi saya itu ketinggian ya, dan ketinggiannya cukup tinggi, ini kayak memang waktu delta ini begitu ya. Sehingga saya harus tempering ya, saya kasih angka pengali ini supaya prediksi itu deket ya sama angka kenyataannya. Sebenarnya saya kaliin faktor berapa persen sih? Nah ini tadi yang Bapak Ibu lihat yang deket itu saya kaliin faktor 0,15 ini ya. Lalu yang Bapak Ibu bisa lihat juga ya, ini waktu kasusnya naik ya, ini beda sama kenyataannya ya. Waktu kenyataannya yang biru ini ini kan sumbu Y-nya angka kematian ya. Angka kematian itu naiknya agak belakangan. Ya ini juga sesuatu yang terjadi di dalam fenomenanya, karena itu tadi ya, orang yang terjangkit dia sakit terus dia mungkin jadi fatal kalau dia nggak beruntung ya, tapi dia meninggalnya itu beberapa hari kemudian ya. Mungkin kalau dalam kasus Omicron sekarang ini 10 hari kemudian, kalau waktu Delta tuh 14 hari kemudian gitu ya. Nah sehingga ini angka kenyataannya agak delay, angka prediksinya ini udah naik duluan nih, karena angka prediksinya merasa sekarang nih kasusnya udah naik. Kalau kasusnya udah naik, harusnya kematiannya naik juga ya, tapi sebenarnya terjadi delay gitu ya. Nah, sehingga di sini ya, di angka Y predict ini menjadi Y prediction yang udah saya padding ya. Ini saya kasih delay juga nih. Nah, delaynya saya bisa atur di sini nih. Berapa banyak delaynya? Dalam kasus ini saya delay 10 hari. Begitu ya. Saya delay 10 hari. Jadi ini saya tambahin angka 10 hari ya, 10 titik gitu ya. Seolah-olah yang merah ini saya geser ke kanan supaya dia naiknya barengan sama naiknya data yang biru ini ya. Karena saya tahu bahwa orang tuh nggak langsung kalau terjangkit langsung meninggal hari itu juga ya, melainkan harus beberapa hari begitu ya. Dan dalam hal ini tampaknya 10 hari ya. Lalu kalau saya padding ini datanya saya isi pakai apa? Saya isi pakai angka minimum aja di dalam kurva saya ini gitu ya. Sehingga di sini saya tulis minimum gitu ya. Nah, coba saya balikin lagi ya. Jadi ini Y-pred itu tadi yang angka polos yang belum saya tempering ya. Kalau saya plot lagi yang udah di padding ini ya, udah dikali faktor 0,15 sama saya delay 10 hari ya. Itu hasil prediksinya ini deket banget nih. Kelihatan naiknya juga 10 hari itu agak appropriate ya. Pas yang biru naik, yang merah naik juga ya. Memang fluktuasinya ini ada perbedaan-perbedaan ya, tapi tendensinya ini cukup dekat ya antara data prediction dengan data yang sebenarnya gitu ya. Sehingga dari hasil ngoprek ini ya, tampaknya ya kita bisa mengambil kesimpulan paling sedikit pada saat Omicron ya, dibandingkan dengan angka kematian pada saat gelombang sebelumnya, tinggal 15% tingkat keganasan virusnya ya. Paling nggak angka kita menunjukkan yang kayak gitu ya, kurang lebih ya. Lalu juga delay waktu dari kena sampai meninggal mungkin sekitar 10 hari begitu ya. Dari hasil memijat datanya sedikit itu kita tampaknya bisa melihat tendensi itu gitu ya. Nah, ini hasil linear prediction. Jadi kalau untuk cuman sekedar angka kasus, memprediksi angka kematian kayaknya cukup straightforward ya.
Nah ini saya pengen ngasih tunjuk juga ya di coding yang lain ya. Ini codingnya nggak pakai trik prediction itu tadi ya. Kalau pakai linear regression untuk predik ya, itu tadi sebenarnya kita udah melatih machine learningnya pakai data tertentu ya, karena pakai X-trend dan Y-trend terus di fitting ke machine learning dengan metode linear regression ya. Itu sebenarnya udah ada kerumitan tersendiri itu di latar belakang ya, tapi Bapak Ibu cuma manggil fungsinya aja. Cuman di belakang ada machine learning yang di-train pakai angka-angka itu ya, terus menyesuaikan model perhitungannya itu dengan data itu. Nah itu jadi sebenarnya udah cukup complicated ya, tapi saya tuh menemukan efek delay itu ya sebenarnya dari melihat data yang lebih sederhana ya. Ini yang saya ingin tunjukin ke Bapak Ibu ya. Jadi ini misalnya kalau saya lihat angka itu ya, Indonesia sama United Kingdom itu tadi ya. Ini tadi waktu saya run saya motret. Oh sorry. Ini bagian gelombang deltanya doang nih ya. Jadi ininya saya bisa geser-geser ya dari total data saya yang barusan di refresh itu mundur. Kalau 600 hari itu berarti 20 bulan ke belakang, lalu sampai data ke 600 ya dari 20 bulan yang lalu itu gitu ya. Itu ternyata setelah saya geser-geser lensa saya ketemu delta waktu delta wave ini ya, dan ini kelihatan Indonesia begitu delta lockdown habis-habisan ya, terus vaksin habis-habisan sehingga deltanya setelah berapa ratus hari ini turun ya. UK yang merah begitu delta terus mereka lihat angka vaksin mereka dan sebagainya, mereka buka lockdownnya ya, jadinya garisnya begitu tuh new casesnya kelihatan tipikal banget ya. UK ini interesting karena kalau dicocokin sama policy yang terjadi di darat kita bisa lihat jumlah kasus yang terjadi itu kenapa sampai begitu gitu ya. Ini kalau saya mau ngambil data dari 24 bulan ke belakang ya, berarti sekitar 2 tahun yang lalu ya, sampai data hari ini gitu ya, atau data kemarin sih ya, kalau saya download data hari ini saya cuma dapat data kemarin gitu ya. Ini saya pasang 720 ya. Lalu saya bisa lihat keseluruhan wave ini nih ya, dan Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini tuh 2 tahun lalu ya. Ini waktu lagi tahun baru ya. Masih kecil ya. Di UK itu winter tanpa vaksin ya. Jadi mereka udah kena gelombang alfa. Di Indonesia karena kita tropis, kita rada beruntung ya. Ada sih naik sedikit ini, tapi nggak separah delta. Ini delta nih. Habis mudik lebaran terus nggak berhasil lockdown, pemerintah vaksin masih ngos-ngosan gitu ya. Ini gelombang besar di kita. Terus ini Omicron yang di kita nih ya. Ini awal tahun ini Omicron ya. Nah kelihatan kalau UK abis delta ini terus langsung liar kurva new casesnya karena lockdownnya dibuka. Begitu Omicron dia menggila, terus sekarang ya udah fluktuasi gitu aja liar ya. Tapi ini angka new cases nih, angka kematiannya cukup rendah ya, tadi kita udah lihat ya. Nah lalu yang interesting adalah ya, saya bisa berusaha plot ya. Ini saya plot angka new cases sama new deaths doang. Jadi 2 dimensi gitu aja ya. Tapi yang interesting adalah saya tuh ini programnya ya, codingnya saya sebut COVID 2 variabel. Jadi setiap kali saya cuma mau lihat 2 variabel aja ya. Lalu di dalam hal ini saya lihat new cases sama new deaths yang tadi saya berusaha prediksi itu ya. Terus kan dia sebenarnya ada informasi waktu ya. Karena waktunya jalan ya sekian hari gitu ya. Saya tuh informasi waktunya pakai color map. Color map itu ya, ini coba saya running ya. Kalau saya running, ini saya pasang X days-nya 600 hari ya, berarti dia mundur ke belakang 30 bulan gitu ya. Nah, kita bisa lihat yang ini nih. Ya. Jadi karena kita kasih color map ya, ini atas nih kurva Indonesia ya, yang bawah kurva UK. Ya. Kalau kita kasih color map, efeknya apa ya? Ini kita lihat di sumbu X-nya ini new cases ya, angka kasus baru. Lalu yang ini new deaths ya, sumbu Y-nya new deaths ya. Saya cuma lihat 2 variabel ini. Dan ini variabelnya udah smoothed ya. Smoothed itu artinya
udah agak di rata-rata. Karena kalau enggak berarti dia lebih fluktuasi aja ya, karena setiap hari itu angka new case sama new deaths itu tergantung diukur atau enggak, datanya masuk atau enggak dan lain sebagainya gitu ya. Angkanya agak lebih kacau gitu ya. Nah, tapi yang Indonesia ini tipikal ya. Ini color map ya. Color mapnya itu yang lebih tua warnanya itu lebih dulu harinya ya. Jadi kita lihat ini yang paling tua ini tuh yang biru tua ini ya. Terus makin lama birunya makin muda ya. Jadi harinya tuh jalannya begini ya. Nah, terus abis itu dia berubah jadi kemerahan ya, karena warna plasma itu modusnya berubah dari kebiruan jadi kemerahan ya. Merahnya tadinya merah agak tua, terus berubah jadi merah agak muda ya. Terus yang paling muda ini data-data terakhir kita nih, yang kuning ini nih, Omicron yang terakhir. Gitu ya. Ini color map plasma ini bisa kita lihat di sini nih ya. Jadi ada berbagai color map. Tadinya saya pakai Viridis ya, tapi Viridis ini bagian kuningnya sedikit banget ya. Terus perubahannya dari ungu ke kuning. Yang plasma ini kayaknya lebih kontras ya, dari biru terus ke merah terus ke kuning gitu ya. Kalau mau dilihat pakai mata lebih enak ya dibanding yang lain. Jadi saya pilih plasma ini. Nah, jadi dari sini ya yang interesting adalah kita bisa lihat efek delay itu tuh. Ya, jadi Bapak Ibu kalau lihat data ini ya, maka ini kan angka kasus naik ya, dan ini kita lihat ya lingkaran yang ini tuh lingkaran delta. Waktu Indonesia kena delta ya, jadi tadinya angka kasus rendah, angka kematian rendah, tapi angka kasusnya meledak ya, naik sampai 50 ribuan waktu lagi delta lebaran tahun 2021 itu ya. Angka kematiannya juga naik. Seiring dengan itu ya, angka kematiannya naik sampai sekitar 1.000 per hari tuh. Bayangin 1.000 orang meninggal per hari gitu ya. Nah, tapi angka case-nya tuh lambat-lambat turun ya, karena vaksin digenjot, terus orang yang mudik kali jadi sadar ya, banyak tingkat kematian, terus lockdown lebih keras gitu ya. Nah, jadi angka cases-nya turun ya, mengarah ke kiri ini trajektori titik-titik kita ya. Tapi waktu mengarah ke kiri, angka kematian itu nggak lantas turun. Ya, angka kematian terus aja menanjak. Kenapa? Karena yang meninggal di titik-titik yang ini adalah yang sakitnya udah sekian hari yang lalu, baru terus meninggal, baru kan kehitung datanya begitu ya. Makanya kita dapat loop yang semacam ini gitu. Ya, dan angka kasus yang paling tinggi ini sebenarnya padanannya mungkin angka kematian yang paling tinggi inilah, sekitar itu ya, karena angka kasus yang banyak ini sampai 50 ribu per hari menghasilkan sampai kematian yang sekitar 2.000 per hari ya, 2.000 orang, ini 1.750 karena udah di smoothing gitu ya. Tapi sekitar 2.000 orang per hari meninggal itu baru beberapa titik hari kemudian. Gitu. Jadi ini kalau dihitung roughly ini rata-rata mungkin 14 hari gitu. Jadi sekitar 2 minggu gitu ya. Nah, habis lewat itu angka kasusnya lebih turun lagi, angka kematiannya baru ikut turun. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat tren kasus dengan angka kematian ini ya, sebenarnya kalau pakai linear regression itu, linear regression berusaha menarik garis lurus ini ya, di antara titik-titik data ini, karena linear regression itu jadi tahu, oh kalau kasus naik pasti kematian naik juga. Cuman metode linear regressionnya kagak tahu bahwa ada delay. Kalau kita nge-track dengan color map semacam ini, terus kelihatan warnanya berubah gitu ya berdasarkan harinya gitu ya, kita baru lihat tuh, oh sebenarnya begitu angka kasusnya naik sampai puncak, terus mulai turun, angka kematiannya nggak lantas turun, angka kematiannya masih naik terus ya, ada delaynya itu tuh yang kelihatannya. Lalu ya yang interesting, Bapak Ibu bisa lihat delay yang ini delay Omicron nih. Ya kelihatan angka kasusnya meledak juga ya, even mungkin lebih tinggi ya daripada angka kasus yang waktu Delta ya. Tapi angka kematiannya rendah, cukup rendah. Ya, ini sampai bisa 2.000 per hari, ini cuman ya pas lagi tinggi-tingginya mungkin sekitar 200 per hari. Gitu. Jadi ini juga sekitar 10 kali lipat nih waktu Delta dibandingkan waktu Omicron. Ya, ya 10 kali lipat kurang lah ya. Makanya tadi kalau kita kasih faktor pengali 0,15 itu tiba-tiba rada ngepas gitu. Karena data-data Delta ini dipakai mesin learningnya untuk ngeramal juga ya. Ramalnya jadi rada salah ya. Karena kan yang Omicron nggak separah yang Delta gitu ya. Sehingga dia harus dikasih faktor pengali supaya lebih kecil. Nah di sini kita lihat lingkaran Omicronnya lebih kecil ya.
Terus sekarang angka-angka yang terakhir ini yang kuning ini nih. Jadi kita lagi naik lagi nih. Jadi ini udah looping gitu ya, yang merah. Udah balik ke rendah. Terus kita lagi naik lagi sedikit. Cuman naiknya kemiringannya juga lebih rendah daripada loop pink yang sebelumnya gitu. Yang interesting adalah kalau Bapak Ibu lihat kurvanya UK ya. Saking dia lockdownnya udah dibuka ya, kurvanya kayak uyel-uyelan rada acak gitu ya. Walaupun Bapak Ibu bisa lihat konturnya juga nih ya, dari yang biru paling tua, ini zamannya apa? eh, Waktu Indonesia masih sedikit sekali kasusnya, UK itu udah kena alfa duluan. Ya jadi dia angka kematiannya udah cukup tinggi ya. Terus dia muter kayak ular gini ya. Nah, kita waktu di biru ini kan, ini waktu delta nih, gelombang delta kita ya. Nah dia jadi waktu delta itu kayak kurvanya ngikutin, terus tapi habis itu dia lepas lockdownnya. Jadi tiba-tiba kurvanya langsung jadi kacau nih di sini, karena dia lepas lockdownnya gitu ya. Terus waktu kita Omicron ini ada loopingnya gini, dia loopingnya rada kacau gitu. Ya, kasusnya gede, eh, meledak gitu ya. Tapi angka kematiannya nggak meledak-meledak amat. Ya di sekitar 200 kurang gitu ya. Mirip sama kasus Indonesia ya. Tapi Indonesia main lockdown nih. Ya karena kalau dibuka kayak UK kita parah juga kali Omicron. Ya karena kalau kasusnya segede gini terus nggak dikasih lockdown sama sekali ya waktu Omicron awal itu ya, Januari sampai Maret April gitu ya. Eh, Terus booster masih jarang gitu ya. Bisa jadi imunitas yang hasil vaksin yang udah lama ya, lebih dari 6 bulan itu udah sangat rendah efektivitasnya ya. Bisa jadi korban jiwa kita lebih banyak daripada UK. UK karena tadi vaksinnya tetap genjot ya, habis-habisan ya. Jadi walaupun ininya meledak, angka kasusnya, angka kematiannya nggak terlalu parah sih ya. Dibanding kita yang lockdownnya lebih lebih keras gitu ya. Tapi kurva mereka rada kayak bubur yang nggak nggak jelas gitu ya. Karena abis itu mereka buka lockdown itu sih abis Delta. Kalau kita tendensinya masih jelas nih karena pemerintah kita kan nggak ini ya. Dari segi ekonomi kita nggak separah UK kali ya terpukulnya. Kita lebih pentingin masyarakat jangan sampai sakit. Rumah sakit kita yang bisa nggak tahan gitu ya. Kalau semua orang opname besar-besaran terus eh, fasilitas kesehatan kita yang jebol gitu ya, itu lebih bahaya buat kita daripada ekonomi kita hancur. Ekonomi kita nggak terlalu hancur sih kalau dilihat dari segi inflasi ada ya, tapi bahaya ke resesi ya di Eropa sama UK itu lebih menakutkan buat mereka ya, karena mereka eh, kayak harga sewa rumah itu naik 20% lebih, harga makanan naik juga, mereka kesulitan beli makanan dan lain sebagainya. Di Indonesia mungkin ada sih lapisan masyarakat yang gitu, tapi nggak separah kayak di UK ya. Jadi kita nggak buka lockdown, kita masih lebih hati-hati ya. Nah, jadi saya tuh tadinya ya waktu belum ngelihat kurva yang dua variabel itu ya, saya cuma prediksi gitu-gitu aja ya. Saya selalu nggak paham kenapa hasil prediksi saya selalu salah besar gitu ya. Tapi begitu saya lihat kurva looping itu ya, dan ada delay 14 hari atau 10 hari ya, tergantung gelombang yang mana gitu ya, karena setiap gelombang ciri khasnya juga jadi beda ya, virusnya jadi berubah ya sifatnya. eh, Maka saya bisa ya tempering hasil prediksi saya supaya agak deket ya. Ya, tapi artinya juga ya sebenarnya kalau saya terpaksa tempering hasil prediksi saya ya, berarti prediksi saya salah dan saya basically nggak tahu sih apa yang terjadi. Cuman begitu ngelihat data, tes datanya, baru saya tahu bahwa Omicron itu tingkat kematiannya mungkin harus dikali faktor 0,15 dan tingkat kematiannya itu ada delay 10 hari. Baru setelah saya lihat testing datanya gitu ya. Jadi saya sebenarnya rada taunya belakangan juga gitu ya. Prediction saya bisa dibilang nggak begitu berhasil untuk predik, tapi saya belajar mengambil kesimpulan dari ngececokin data testing saya bahwa Omicron itu tingkat kematiannya atau tingkat keberbahayaannya 15% saja dari gelombang yang sebelumnya, dan
delay kematiannya tadinya 14 hari waktu Delta, sekarang jadi 10 harian gitu. Ya. Jadi itu mungkin menarik ya buat Bapak Ibu bisa mulai bermain ya. Ada bagian-bagian code itu yang saya belum terangkan. Mungkin nanti kalau pas ketemu minggu depan onsite kita bisa diskusikan lagi. Tapi code lengkapnya nanti saya upload ya ke bagian tab prediction untuk Bapak Ibu bisa coba mainin gitu ya. Dan terus siapa tahu Bapak Ibu kalau rajin ngoprek terus rajin berimajinasi ya apa yang terjadi sebenarnya fenomena COVID-nya ya. Bisa menghasilkan analisis yang lebih interesting ya daripada yang saya hasilkan di contoh-contoh itu sih. Ada pertanyaan, komentar, Bapak Ibu? Ya, coba-coba dulu mungkin ya. Sekalian codingnya dipakai senjatanya untuk nulis lecture notes ya. Terus Bapak Ibu kalau nulis lecture notes bisa juga dari contoh-contoh aplikasi yang lalu yang udah kita diskusikan ya, dan contoh real aplikasi di industri itu juga penting ya, terutama setelah ngobrol atau tahu kasus-kasus itu kita perlu punya intuisi apa waktu berusaha menerapkan data analytics-nya. Ya, jadi data analytics, coding dan lain sebagainya itu well known ya. Di level kita yang sekarang gampang karena tinggal panggil modul terus masukin data ya buat latihan dan buat prediction. Tapi sebenarnya menginterpretasi data itu lebih sulit ya. Terus menghasilkan insights yang berguna ya dari data itu untuk ternyata fenomenanya seperti itu ya, sehingga kita tuh bisa lebih baik kalau ada pandemi di masa depan atau apa gitu ya. Nah, itu yang lebih susah tuh menghasilkan insights-nya dari data analytics kita itu, dan itu yang diharapkan sih. Ya kalau Bapak Ibu kerja di perusahaan apapun ya, nanti di tim data analytics-nya ya. Terus bosnya bilang, "Ini ada data nih, segambreng gitu ya. Sono analisis gitu ya." Nanti minggu depan begitu ketemu lagi yang ditanya adalah bukan gimana metodenya jalan atau enggak, algoritmanya gimana gitu. Enggak gitu ya, ditanya kesimpulannya apa. Apa yang bisa kita pelajari dari datanya. Terus kita perlu bikin decision strategis apa gitu ya. Nah, tim COVID itu setiap minggu problemnya ya itu ya. Cuman kan masalahnya adalah pandemi kita terakhir 100 tahun yang lalu ya. Dan waktu itu belum ada data analytics dan belum ada data yang di track real time gitu setiap hari disajiin ke kita ya. Baru sekarang ini kita bisa melakukan hal-hal yang 100 tahun lalu itu nggak bisa kita lakukan ya. Terus 100 tahun lalu nggak ada vaksin, even virus juga kita nggak tahu ya. Mungkin bakteri udah rada tahu sedikit, tapi virus nggak tahu sama sekali mekanismenya ya. Mungkin kalau orang kena Spanish flu waktu itu dianggapnya mungkin kerasukan roh jahat atau apa ya, yang juga menghasilkan kesulitan tersendiri begitu ya, karena kita basically nggak paham juga ya aspek medisnya pada saat itu. Tapi masker ya, berjemur sinar matahari, saya juga nggak tahu ya apakah mencuci tangan udah bisa ya, dan sabun seberapa gampang didapat ya, mungkin nggak segampang sekarang ya. Tapi banyak prokes yang buat kita itu kayak persoalan sehari-hari, zaman itu mestinya susahnya minta ampun ya. Dan menghadapi bencana semesta yang orang nggak tahu itu apa ya. Kadang-kadang ada kelompok-kelompok yang sangat berani ya, termasuk gereja misionaris ya, yang mempertaruhkan nyawanya ya untuk nolongin orang-orang itu ya yang terjangkit dan sebagainya ya. Itu tercatat di dalam sejarah sih. Nah, kita punya kesempatan memanfaatkan sains dan melakukan data analytics untuk menghasilkan pembelajaran yang nggak mungkin dilakukan di pandemi yang lalu itu ya. Jadi ini waktu-waktu yang sangat exciting. Kalau Bapak Ibu ngerjain project, saya selalu memperhatikannya hasilnya kayak apa, karena jangan-jangan Bapak Ibu jauh lebih pintar ya daripada expert itu, karena Bapak Ibu terpaksa ngeliatin data itu setiap hari gitu ya. Dan saya selalu berharap ada mahasiswa yang jauh lebih pintar dari saya sih, menghasilkan analisis yang brilian gitu ya. Terus ini menjadi bekal ya nanti untuk kerja buat data analytics di tempat-tempat lain juga. Ada pertanyaan, komentar, Bapak Ibu? Pertanyaan soal project? Mungkin harus nyoba dulu kali ya. Mungkin minggu depan kalau kita ketemu onsite mungkin ada pertanyaan yang lebih konkret kali ya.
Silakan ya dicoba-coba, terus nanti kalau minggu depan ketemu kita bisa diskusi lebih intens ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita sampai di sini. Thank you Bapak Ibu yang udah nemenin saya di kuliah ini. Kita ketemu minggu depan ya. Dan jangan lupa nyiapin lecture notes ya supaya bisa diupload di Learn ya.